Nama saya Ayrin Nurul Hidayah, kelas 1231. Di sini saya akan membagikan tutorial konfigurasi IP, membuat hotspot, membagi bandwidth, remote, dan memblok situs. Selamat menyaksikan. Pertama, siapkan alat-alat yang dibutuhkan, seperti laptop, kabel LAN tipe RJ45 sebagai penghubung ke internet, mikrotik, kabel LAN tipe RJ45 sebagai penghubung dari mikrotik ke laptop, adapter untuk laptop yang tidak memiliki port Ethernet, dan kabel power. Selanjutnya, sambungkan kabel power pada aliran listrik. Kemudian, kita sambungkan kabel power ke mikrotik. Lalu, sambungkan kabel LAN internet pada Ethernet 1 di mikrotik. Kemudian, sambungkan kabel LAN penghubung di mikrotik pada Ethernet 2 ke laptop. Jika laptop tidak memiliki port Ethernet, kalian bisa menggunakan adapter sebagai penghubung tambahan. Berikut adalah topologinya. Di sini terdapat cloud, router, laptop sebagai klien 1, dan handphone sebagai klien 2. Pada Ethernet 1, di sini saya menggunakan IP 192.168.3.1. Kemudian, pada Ethernet 2, saya menggunakan IP 192.168.33.1/24. Dan pada WAN 1, saya menggunakan IP 192.168.4.1/24. Setelah menghubungkan mikrotik pada laptop, selanjutnya kita buka dan masuk ke Winbox. Setelah masuk ke mikrotik, pada tampilan menu kita pilih IP, kemudian klik DHCP client. Pada interface kita ubah menjadi Ethernet 1. Lalu klik apply dan OK. Selanjutnya, kita klik kembali IP, kemudian kita pilih address, lalu klik tanda tambah. Pada address, kalian bisa masukkan IP sesuai kebutuhan dan keinginan kalian. Dan pada interface, kalian ubah menjadi Ethernet 2. Selanjutnya, kita klik kembali tanda tambah. Kemudian pada address, masukkan IP sesuai kebutuhan dan keinginan kalian. IP ini digunakan untuk hotspot. Lalu pada interface, ubah menjadi WAN 1. Pada tampilan menu, kita pilih IP, lalu klik DNS. Pada server, kita ubah menjadi 8.8.8.8 dan di bawahnya 8.8.4.4. Lalu, checklist pada Allow Remote Request. Lalu apply dan OK. Pada tampilan menu, kita pilih IP, lalu pilih DHCP server. Kemudian klik DHCP Setup. Pada DHCP Server Interface, kita ubah menjadi Ethernet 2. Selanjutnya, kita klik Next sampai DNS Server. Pada DNS Server, kita ubah menjadi 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Lalu, kita klik Next sampai selesai. Pada tampilan menu, kita klik kembali IP, lalu pilih Firewall. Pada NAT, kita klik tanda tambah. Lalu, di General, kita ubah Out Interface menjadi Ethernet 1. Dan pada Action, kita ubah menjadi Masquerade. Kemudian kita klik New Terminal, lalu ping 8.8.8.8.
Jika belum terhubung, kita masuk ke control panel, kemudian disable Ethernet yang terhubung, lalu kita enable kembali. Selanjutnya, kita masuk ke Google. Di sini, kita memastikan bahwa kita sudah terhubung ke internet dengan mencari topik apapun yang kalian inginkan. Selanjutnya, kita akan membagi bandwidth. Sebelum membagi bandwidth, kita akan masuk ke website speed test. Di sini, kita akan melihat kecepatan jaringan, download, dan upload sebelum disetting. Lalu, pada menu, kita pilih QoS. Di general, pada nama, kita ubah sesuai kebutuhan dan keinginan kalian, dan ubah target menjadi Ethernet 2. Lalu, pada maksimal limit, ubah target upload dan download sesuai kebutuhan dan keinginan kalian. Selanjutnya, kita masuk ke website speed test. Di sini, kita pastikan bahwa target upload dan download sudah sesuai dengan yang kita setting. Selanjutnya, kita akan setting WiFi. Pada menu, kita pilih wireless. Kemudian, klik data yang ada di tampilan, lalu klik checklist. Kemudian, klik kembali data tersebut. Kemudian, di wireless, pada mode, kita ubah menjadi AP Bridge. Dan ubah SSID sesuai kebutuhan dan keinginan kalian. Selanjutnya, kita akan membuat hotspot. Pada tampilan menu, kita pilih IP. Kemudian, kita pilih hotspot. Pada hotspot, kita pilih server. Kemudian pilih hotspot setup. Pada hotspot interface, kita ubah menjadi 1. Kemudian kita klik next sampai di DNSM. Di DNSM ini, kalian bisa ubah nama sesuai keinginan dan kebutuhan kalian. Lalu, tambahkan .com di belakangnya. Selanjutnya, kalian klik next. Pada user hotspot dan user password, kalian bisa isi sesuai kebutuhan dan keinginan kalian. Kemudian klik next dan selesai. Jika sudah, coba hubungkan handphone kalian ke hotspot yang sudah kalian buat. Selanjutnya, kita akan buat akun dan order di Free DDNS. Pertama, kalian cari website Free DDNS di Google. Selanjutnya, kalian lakukan pendaftaran. Setelah pendaftaran, nanti akan ada email yang masuk, meminta kalian untuk login kembali. Setelah selesai, kalian klik garis 3 yang ada di pojok kiri atas. Kemudian, pilih VPN remote. Lalu, klik order VPN. Untuk melihat orderan yang telah kita buat, kalian bisa klik garis 3 yang ada di pojok kiri atas, kemudian pilih VPN remote, lalu klik list VPN. Selanjutnya, kita akan melakukan remote. Pada tampilan menu, kita pilih PPP. Lalu, klik tanda tambah dan pilih All VPN Client. Selanjutnya, pada dial out, isi connect to, user, dan password sesuai yang ada di Free DDNS.
Pertama, kalian download aplikasi Mikrotik Pro di handphone kalian. Selanjutnya, kalian masukkan URL remote yang ada di FreeDNS ke address di aplikasi Mikrotik. Selanjutnya, kalian klik garis 3 yang ada di pojok kiri atas, lalu pilih IP, hotspot, kemudian user. Kemudian, kalian klik tanda plus. Lalu, pada bagian server, kalian ubah menjadi hotspot 1 dan ubah nama dan password sesuai yang kalian inginkan. Lalu, pada bagian profil, kalian ubah menjadi default. Setelah selesai, kalian masuk ke Windows, lalu pilih hotspot. Di hotspot, kalian hapus riwayat aktif dan cookies, agar kalian bisa masuk dengan user yang baru yang telah kalian buat secara remote. Selanjutnya, kalian masuk WiFi. Di WiFi, kalian lupakan user yang sebelumnya untuk masuk ke user yang baru yang telah kalian buat secara remote. Selanjutnya, kita akan melakukan blok situs. Pada tampilan menu, kita pilih IP, kemudian pilih firewall. Di firewall, kita pilih address list. Sebelum itu, kita akan masuk ke CMD dengan menekan Windows dan R secara bersamaan. Di CMD, kita akan mencari IP dari website Facebook dengan mengetik nslookup.facebook.com. Di CMD, kita akan mencari 3 IP yang berbeda dari website facebook.com. Sebelum diblok, website Facebook masih bisa dibuka dan diakses. Setelah memasukkan 3 IP yang berbeda, kalian pilih Filter Rules, lalu klik tanda tambah. Pada Action, kalian ubah menjadi Drop. Selanjutnya di Advanced, pada DST Address List, kalian ubah menjadi Facebook. Jika sudah, kalian masuk kembali ke website Facebook. Di situ akan ditampilkan bahwa kalian tidak akan bisa mengaksesnya kembali. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.